Tujuan dan prosedur RJP. Kasusnya adalah Adapun kasusnya, di suatu daerah memiliki destinasi air, di situ banyak wisatawan yang mengunjungi wisata tersebut. Tidak hanya untuk menikmati pemandangan saja, melainkan juga untuk bermain air dan berenang. Suatu saat, wisata tersebut terjadi laka air. Laka air tersebut terjadi karena diduga korban mengalami kram di kaki pada saat berenang, sehingga korban tenggelam dan mengalami henti napas. Pertanyaannya, praktikan bagaimana melakukan restitusi jantung paru atau RJP ketika terjadi korban laka air atau tenggelam, sesuai dengan urutan prosedur yang baik dan benar. Prosedur atau langkah-langkah RJP dibagi menjadi 5, yaitu danger atau perhatikan kondisi sekitar, response atau cek respon, 3. Compression atau kompres dada, 4. Airway atau jalan napas, 5. Breathing atau bantuan napas. Dalam kasus di atas, korban tenggelam memerlukan untuk segera dilakukan RJP karena dia mengalami henti jantung. Tindakan yang harus dilakukan, yang pertama, penolong tidak boleh panik. Yang kedua, membantu korban keluar dari air dan membawa ke tempat kering. Yang ketiga, menghubungi ambulan. Yang keempat, melakukan pertolongan pertama yaitu RJP dengan baik dan benar. Prosedur atau langkah RJP yang baik dan benar adalah 1. Danger atau perhatikan kondisi sekitar. Penolong mengecek lingkungan sekitar seperti membaringkan korban di daratan, kering dan rata, meminta orang-orang tidak panik, dan membubarkan kerumunan mengelilingi korban. Yang kedua, cek respon. Cek respon atau kesadaran dilakukan saat penolongan memastikan bahwa kondisi sekitar aman. Penilaian tingkat kesadaran korban dapat dilakukan dalam 4 tahap. Pertama, cek apakah korban sadar, apakah korban merespon dengan panggilan suara, apakah korban merespon apabila ada pemberian rasa sakit, seperti tepuk pundaknya. Jika tidak memberikan respon, mintalah seseorang untuk menghubungi ambulan, ambil P3K dan defibrilator eksternal otomatis jika ada. Selain itu, cek apakah korban bernapas atau tidak. Jika tidak, korban baru bisa mendapat penanganan CPR. Pengecekan napas bisa dilakukan dengan melihat pergerakan dada. Yang ketiga adalah compression atau kompas dada. RJP atau CPR adalah kombinasi tindakan kompresi dada dan bantuan napas. Ketika jantung tidak bisa berdetak, kompresi dada dilakukan untuk sirkulasi darah yang membawa oksigen. Agar dada efektif, maka korban harus dalam posisi terlentang pada permukaan rata dan keras. Langkah melakukan kompresi dada dewasa yaitu memberikan penekanan pada dada sebanyak 30 kali penekanan ke dalam 5-6 cm. Lokasi penekanan berada pada pertengahan dada yaitu di bawah tulang sumsum. Yang keempat, airway atau jalan napas. Setelah memberikan 30 kali kompresi dada, buka jalan napas dengan menggunakan cara meletakkan satu tangan di dahi korban dan tengadahkan kepala korban. Kemudian letakkan ujung jari di bawah dagu korban. Kemudian angkat dagunya. Posisi ini akan mempertahankan jalan napas tetap terbuka. Yang kelima, breathing atau bantuan napas. Berikan bantuan napas sebanyak 2 kali. Setiap tiupan dilakukan selama 1 detik. Adapun langkah-langkah RJP, yang pertama danger, yaitu pastikan pasien dalam keadaan kering dan di tempat rata. Yang kedua, hindari kerumunan sekitar pasien. Yang kedua, cek respon pasien dengan memanggil nama dan menepuk-nepuk bahunya. Pak, bangun Pak. Pak. Langkah yang ketiga adalah kompres dada korban. Dengan cara tangan yang lebih kuat di atas tangan yang lebih ringan dengan kedalaman 5-6 cm di dada pasien.
Sekian praktek RJP yang dapat saya lakukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.